Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kamu yang baru masuk ke channel ini, perkenalkan, playlist ini banyak membahas tentang sejarah, misteri, dan fakta unik dunia. So, welcome to Jejak. Perang merupakan permusuhan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan, sengsara, penjajahan, orang tak bersalah menjadi korban. Seperti halnya Suriah, Palestina yang terjadi sekarang. Namun, pembahasan kita kali ini bukan tentang itu. Kita akan membahas sekilas tentang perang di daerah Tiongkok. Jatuhnya dinasti Qing 1911, wilayah Qinghai, Gansu, dan Ningxia dikendalikan oleh pemimpin perang Tiongkok, yaitu Ma Xi. Marga Ma ini merupakan bagian dari suku Hui. Kelompok Ma ini memiliki 3 keluarga. Keluarga pertama, Ma Jian'ao, keluarga kedua, Ma Qianling, keluarga ketiga, Ma Haiyin. Dan paling dikenal dalam keluarga ini dan terkenal banget ya, yaitu yang pertama yaitu Ma Wufang. Adalah pemimpin perang kelompok Ma yang menguasai wilayah Qinghai. Ia berpangkat letnan jenderal dan memeluk agama Islam. Sebagai seorang pemimpin, Jenderal Ma memulai proyek industrialisasi, pendidikan, kedokteran, dan sanitasi di Qinghai. Ia juga merupakan duta besar pertama antara Tiongkok dengan Arab Saudi. Yang kedua adalah Ma Hongkoi, panglima perang terkemuka di Cina selama era Republik Cina memerintah Provinsi Ningxia. Pangkatnya adalah Letnan Jenderal. Nama kesopanannya adalah Shao Yun. Pada tahun 1950, Hongkoi bermigrasi ke Amerika Serikat, tempat ia tinggal sampai ia meninggal tahun 1970. Yang ketiga adalah Ma Hongbing. Adalah panglima perang Muslim Cina terkemuka yang aktif terutama selama era Republik dan merupakan bagian dari kelompok Ma. Dia bertindak sebagai ketua sementara Provinsi Gansu dan Ningxia untuk waktu yang singkat. 3 orang yang terkenal ini memiliki julukan, disebut dengan Si Bei San Ma atau 3 Ma dari Barat. Selain itu juga ada beberapa tokoh lainnya, yaitu Ma Anliang, Ma Xi, Ma Lin, Ma Husan, dan Ma Chungying. Semua panglima perang di kelompok Ma ini adalah jenderal di militer Republik Tiongkok dan semuanya adalah Muslim. Namun setelah Revolusi Qinghai yang menggulingkan dinasti Qing, jenderal kelompok Ma ini menyatakan kesetiaannya kepada Republik Tiongkok karena Muslim Hui sendiri atau kelompok Ma ini enggan untuk memisahkan diri dari Republik Tiongkok. Bahkan menggunakan kekuatan diplomatik dan militer untuk menjadikan Tibet dan Mongol supaya mengakui bahwa Republik Tiongkok adalah sebagai penguasa karena mereka tidak mau untuk bergabung. Kelompok Ma yang diwakili Ma Zongying yang memimpin divisi 36 Revolusioner Nasional Kuomintang pernah bersekongkol dengan Uighur Kumulik untuk berperang dengan Jing Suren. Jing Suren sendiri adalah gubernur Xinjiang yang pro-Soviet. Pembahasan ini merupakan klimaks dari video ini karena ini sangat mengerikan dan sadis. Pada tahun 1937, di mana sengketa antara Cina dan Jepang menjadi pertempuran, beberapa sumber Republik Tiongkok menyebutkan tanggal dimulainya perang dengan invasi Jepang ke Manchuria tahun 1931 yang dikenal dengan Perang Perlawanan Tiongkok melawan agresi Jepang. Lalu bagaimana dengan Muslim Hui? Jepang menerapkan kebijakan pembunuhan sehingga banyak orang yang terbunuh. Banyak foto-foto yang sensitif, apalagi di daerah Nanjing, dengan kasus pemerkosaan terparah oleh tentara Jepang yang tidak mengenal bulu. Tidak hanya memperkosa, melakukan penyiksaan yang sangat luar biasa. Ada yang diledakkan di bagian dada, hingga memasukkan apapun ke organ vital. Seperti tanggal 13 Desember, sekitar 30 tentara datang ke rumah Cina di bagian tenggara Nanking dan memaksa masuk ke suatu rumah Muslim di situ. Pemilik rumah bernama H
mereka membunuhnya dengan revolver. Begitu pula dengan istrinya yang berlutut agar jangan membunuh orang lain. Namun, itu nggak dituruti. Kelompok Ma sendiri banyak dihasut untuk mengikuti Jepang, supaya Muslim Hui ada di pihak mereka. Namun tidak ada yang menuruti Jepang, seperti halnya Ma Bufang. Namun, kesedihan dan ketakutan itu berlalu ketika Jepang berhasil diusir oleh Ma Hongbing dan Ma Buqing, serta Ma Biao yang memimpin kavaleri Hui, Salar, dan Donxiang. Penjajah Jepang merasa takut dengan kavaleri nasional dan menyebutnya divisi Islam Ma. Kejadian dalam perang merupakan suatu pelajaran dan jangan sampai terulang kembali. Dan mungkin itu saja pembahasan di episode jejak kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang. Tunggu di next video.